Unicorn, dongeng yang menjadi nyata. Kisah penemuan okapi, mamalia teraneh di dunia. Sahabat, satu pesan. Pernahkah kalian membayangkan jika makhluk mitologi yang selama ini hanya ada di buku dongeng ternyata benar-benar nyata? Bukan, kita tidak sedang membicarakan naga atau peri, melainkan unicorn. Ya, makhluk legendaris berwujud kuda dengan tanduk spiral yang sering kita lihat di lukisan gua sejak zaman kuno. Tapi kisah makhluk ini sebenarnya tidak hanya terbatas di Eropa. Kisahnya menyebar ke Tiongkok hingga pedalaman Afrika dan membawa kita pada sebuah penemuan yang mengubah segalanya. Okapi, mamalia teraneh yang ada di dunia. Dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana kisah unicorn yang dianggap fiksi malah menjadi kenyataan ilmiah. Siapkah diri kalian? Karena kisah yang akan kita bahas ini jauh lebih dramatis dan mendebarkan dari yang kalian bayangkan. Babak pertama, misteri di balik dongeng dan legenda. Dunia ini penuh dengan misteri, terutama soal makhluk-makhluk tak dikenal. Setiap peradaban memiliki ceritanya sendiri. Sebut saja Bigfoot dari Amerika Utara, makhluk besar mirip kera yang disebut-sebut berkeliaran di hutan lebat. Di Himalaya ada Yeti, sosok misterius yang menghuni puncak es. Dan di Indonesia ada Gundurwo, makhluk mitos yang kerap dikaitkan dengan pepohonan besar. Keberadaan mereka masih diragukan secara ilmiah, sehingga tak jarang orang menganggapnya sekadar cerita bohong. Tapi ada satu kisah yang benar-benar mematahkan anggapan itu, unicorn. Meskipun bagi sebagian dari kita, unicorn hanya dongeng, makhluk bertanduk satu ini justru memiliki jejak sejarah yang kuat. Namanya banyak muncul dalam catatan sejarah alam, laporan perjalanan, dan dokumen geografi dari berbagai penjuru dunia. Kisah unicorn sebagai makhluk misterius pertama kali tercatat dalam sebuah tulisan sejarah alam yang berjudul Indica, karya Ctesias, seorang sejarawan Yunani yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Dalam buku tersebut, Ctesias memberikan salah satu deskripsi paling awal mengenai unicorn, yang dijelaskan sebagai seekor keledai liar yang sangat cepat, memiliki satu tanduk dan berwarna putih, merah, serta hitam. Deskripsinya sangat spesifik, bahkan ia menambahkan detail tentang tanduknya yang memiliki bubuk ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit. Istilah masyarakat Yunani saat itu untuk menyebut hewan bertanduk satu adalah monokeros, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yaitu unicornis atau unicorn. Sejak saat itu, unicorn menjadi simbol kemurnian, kekuatan, dan keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Babak kedua, dari Asia hingga Arktik, jejak unicorn dalam sejarah. Jejak unicorn tidak hanya ditemukan dalam tulisan. Salah satu temuan paling awal datang dari sebuah tempat bernama peradaban Lembah Indus di Asia Selatan. Di sini para arkeolog menemukan ukiran tanah liat kuno yang menampilkan makhluk mirip banteng atau kuda dengan tubuh besar dan satu tanduk yang mencuat dari bagian dahi. Bentuknya begitu khas sehingga menjadi simbol penting dalam kebudayaan mereka. Beberapa penelitian menganalisis ukiran tersebut dan menghubungkannya dengan makhluk nyata dari zaman purba, Elasmotherium. Fosil-fosil Elasmotherium, badak purba raksasa, diyakini bisa saja menjadi inspirasi bagi eksistensi unicorn di masa lampau, karena mereka memiliki satu tanduk tunggal yang sangat besar di dahi. Di sisi lain, Tiongkok punya mitosnya sendiri tentang unicorn yang disebut Qilin. Qilin digambarkan sebagai makhluk bertubuh rusa atau yang besar, ekor seperti lembu, dan satu tanduk. Meskipun Qilin berasal dari mitologi, ada momen ketika mitos ini tampak menjadi kenyataan. Hal ini terjadi pada tahun 1414 ketika kaisar dari dinasti Ming, Kaisar Yongle, menerima seekor Qilin yang dibawa dari negeri yang jauh. Ketika hewan itu tiba di istana kekaisaran, banyak pejabat serta cendekiawan Tiongkok baru menyadari bahwa Qilin ternyata hanyalah jerapah.
deskripsi jerapah yang memiliki leher panjang, kulit bercorak, dan tanduk kecil yang tertutup kulit sangat cocok dengan deskripsi kilin dalam mitologi mereka. Namun di Eropa, narasi unicorn berkembang menjadi sebuah obsesi yang aneh. Memasuki abad pertengahan dan Renaissance, mulai muncul tanduk-tanduk panjang berbentuk spiral yang dijual di pasar-pasar Eropa dengan harga fantastis. Masyarakat Eropa saat itu tidak mengetahui milik siapakah tanduk itu sebenarnya karena bentuknya sangat aneh dan tidak menyerupai tanduk hewan yang mereka kenal. Hanya saja karena mereka sudah mendengar kisah tentang unicorn sebelumnya, mereka menganggap bahwa tanduk spiral itu pasti milik hewan tersebut. Mereka percaya bahwa tanduk itu memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan segala penyakit dan menetralkan racun. Ini adalah salah satu kepercayaan paling fanatik yang pernah ada. Namun, kenyataannya tanduk-tanduk itu bukan berasal dari unicorn, melainkan dari gading narwhal, paus bertanduk yang hidup di perairan dingin di Rusia bagian utara, tepatnya di Laut Arktik. Karena kepercayaan keliru itu, banyak pemburu yang memanfaatkan kekeliruan orang Eropa dan menjual gading narwhal sebagai tanduk unicorn, sehingga mereka bisa kaya raya dari pedagang ini. Pedagang ini berlangsung selama berabad-abad, memperkuat keyakinan yang salah tentang keberadaan unicorn. Babak ketiga, revolusi sains dan obsesi baru. Memasuki abad ke-18, Eropa mulai beralih dari kepercayaan fanatik terhadap makhluk-makhluk mitos menuju pendekatan ilmiah. Masa ini dikenal sebagai pencerahan Enlightenment, di mana ilmu pengetahuan menjadi pedoman utama dalam memahami dunia. Eropa mengalami obsesi terhadap taksonomi, sebuah sistem ilmiah untuk mengklasifikasi dan memberi nama makhluk hidup. Para ilmuwan dan penjelajah Eropa mulai menjelajahi dunia untuk mengumpulkan spesies tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya, lalu mencatat dan mengklasifikasikan mereka secara ilmiah. Di saat itulah mereka mendengar kembali cerita tentang makhluk misterius dari Afrika. Di sepanjang tahun 1800-an, surat kabar Eropa sering melaporkan penemuan hewan-hewan baru dari Afrika yang disebut sebagai unicorn dengan tujuan untuk menarik pembaca. Hal ini adalah strategi pemasaran yang efektif, memanfaatkan rasa penasaran publik. Salah satu laporan paling menarik datang dari suku pedalaman Kongo, di mana mereka melaporkan makhluk seperti unicorn kepada para pejabat kolonial Eropa. Suku tersebut menyebutnya Ati dan Dumbe, yang digambarkan mirip keledai berwarna coklat, kemerahan, dengan garis-garis hitam dan putih di bagian pantat dan kakinya. Inilah titik balik yang mengubah segalanya. Babak keempat, pencarian di hutan tergelap di Afrika. Kisah pencarian makhluk ini setidaknya dimulai pada tahun 1899 ketika seorang pejabat kolonial Inggris di Kongo bernama Sir Harry Johnston terlibat dalam sebuah peristiwa penting. Pada saat itu pasukan Inggris sedang menyergap sekelompok pasukan Jerman yang telah menculik orang-orang dari suku pedalaman Kongo yang bernama suku Wambuti. Orang-orang Jerman tersebut berniat membawa mereka ke Eropa untuk dijadikan bahan tontonan oleh orang-orang Barat. Namun Inggris tidak setuju dengan tindakan tidak manusiawi ini, sehingga menugaskan Johnston untuk memulangkan kembali suku Wambuti ke kampung halaman mereka. Dalam perjalanan pulang yang melelahkan, Johnston yang merupakan seorang naturalis yang sangat bersemangat tidak bisa menahan diri untuk membicarakan kembali hewan tersebut. Ia kemudian menggambarkan hewan yang disebut sebagai unicorn kepada suku Wambuti dengan bantuan seorang penerjemah. Ia terkejut karena mereka tahu persis hewan yang dimaksud, sekaligus mengonfirmasi bahwa hewan itu memang mirip keledai dan memiliki garis-garis di tubuhnya. Sesampainya di Kongo, suku Wambuti mengantarkan Johnston ke habitat hewan tersebut dan langsung menemukan jejak-jejak kaki di sana. Namun, jejak kaki tersebut tidak menunjukkan telapak kaki kuda, melainkan lebih mirip rusa dan antelop. Karena hal itu, Johnston menghentikan ekspedisi dan mengira bahwa suku Wambuti salah memahami unicorn.
ia merasa frustasi dan ekspedisi pertamanya berakhir tanpa hasil. Tak lama setelah itu, Johnston tiba di sebuah pos militer milik Belgia di hutan Semuliki yang kini berada di wilayah Uganda bagian barat. Di sana ia berbicara dengan Letnan Meura tentang hewan yang sedang ia cari. Meura langsung mengkonfirmasi bahwa unicorn yang dimaksud oleh Johnston memang benar hidup di wilayah tersebut. Bahkan ia sendiri mengaku sudah berapa kali melihat bangkai hewan tersebut dan cukup mengenalnya. Meskipun tidak memiliki spesimen hidup, Meura ternyata menyimpan kulitnya yang baru saja diburu secara ilegal dan menunjukkannya kepada Johnston. Tindakan Meura ini merupakan pelanggaran berat terhadap aturan yang dibuat oleh orang-orang Belgia dengan membagi informasi mengenai hewan misterius tersebut. Alasannya adalah bahwa pada saat itu negara-negara Eropa sedang bersaing ketat dalam upaya menjajah Afrika. Salah satu bentuk persaingan itu adalah dengan mendapatkan pengakuan atas penemuan dan penamaan spesies baru. Dan Meura telah memberikan keuntungan besar kepada Inggris. Setelah mendapatkan potongan kulit tersebut, Johnston lalu mengirimkannya kepada Philip Sclater dari Zoological Society of London pada November 1900. Setahun kemudian, Philip Sclater menerbitkan hasil analisisnya yang menyatakan bahwa spesimen tersebut tidak bisa dikaitkan dengan spesies zebra manapun yang sudah dikenal dan kemungkinan besar berasal dari hewan yang belum pernah dideskripsikan secara ilmiah. Untuk memastikannya, mereka perlu menemukan hewan tersebut secara langsung. Hal ini membuat Johnston memulai ekspedisi untuk kedua kalinya. Namun karena sifat Johnston yang suka menilai sesuatu dari luar, ia kembali menganggap jejak yang sama sebagai jejak rusa dan antelotop, bukan spesies baru. Alhasil, ekspedisi ini berakhir dengan bencana di mana banyak anggota rombongan terkena malaria dan harus diselamatkan oleh pasukan Belgia. Johnston sendiri terus-terusan mengeluh tentang panas dan kelembapan ekstrim di hutan pedalaman Kongo yang membuatnya menyerah dan kembali tanpa hasil apapun. Babak kelima, penemuan tak terduga dan pengungkapan rahasia. Tidak butuh waktu yang lama sebagai bukti yang lebih kuat mengenai unicorn Afrika sampai ke tangan Johnston. Kali ini bukti itu datang dari Letnan Swedia yang menggantikan Letnan Meura yang meninggal dunia akibat penyakit demam Blackwater. Letnan yang baru itu bernama Carl Eriksen dan kebetulan memiliki tengkorak hewan tersebut dari individu dewasa dan anak-anak serta kulit tubuh lengkap. Eriksen mengirimkannya kepada Johnston yang terkejut setengah mati. Saat meneliti tengkorak itu, Johnston menyadari bahwa dari bentuk tengkoraknya, terutama pada bagian gigi, hewan ini kemungkinan termasuk dalam kelompok jerapah. Inilah yang menjelaskan mengapa hewan ini memiliki jejak kaki yang sama dengan rusa dan antelotop, yang membuat Johnston terkecoh sebanyak 2 kali. Selain itu, Johnston juga baru sadar bahwa unicorn Afrika ini tidak memiliki satu tanduk panjang di dahi, melainkan 2 tanduk kecil yang mengarah ke belakang mirip seperti jerapah. Pada bulan Juli 1901, hewan yang awalnya dijuluki unicorn Afrika ini akhirnya secara resmi dideskripsikan secara ilmiah dan diberi nama okapi, yang berarti hewan berleher panjang dalam bahasa lokal. Meskipun leher jerapah dan okapi sangat berbeda panjangnya, keduanya hanya memiliki 7 ruas tulang leher, mirip seperti mamalia lain pada umumnya. Namun, okapi dan jerapah memiliki kemiripan genetik yang sangat dekat, mengonfirmasi bahwa mereka adalah kerabat terdekat. Sejak saat itu, museum-museum di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan spesimen okapi demi menambah koleksi. Sayangnya, karena hewan ini sulit ditangkap, mereka sering diburu dengan cara yang kejam, seperti dihalau, masuk ke dalam lubang jebakan, dan kemudian ditombak dari atas. Babak ke-6, mengenai okapi, unicorn yang berubah menjadi kenyataan. Okapi adalah hewan yang benar-benar unik. Wajahnya menyerupai jerapah, sementara tubuhnya memiliki corak seperti zebra, menjadikannya salah satu mamalia paling mencolok di dunia. Tingginya sekitar 1,5 meter
dengan berat bisa mencapai 350 kg. Okapi memiliki lidah yang sangat panjang, bisa mencapai 35 cm, yang digunakannya untuk menjakau dedaunan dan tunas di hutan yang lebat. Mereka adalah makhluk soliter yang sangat sulit ditemukan di alam liar. Kini, okapi tersebar luas di wilayah hutan pedalaman Kongo dan sebagian kecil wilayah timur laut Uganda. Berbeda dengan jerapah yang makan tumbuhan di kanopi pohon yang tinggi, okapi justru makan tumbuhan di lantai hutan. Mereka adalah herbivora yang sangat selektif, memakan lebih dari 100 jenis tanaman berbeda, termasuk tumbuhan beracun yang tidak dapat dimakan oleh hewan lain. Karena itulah, dari penjelasan kita yang cukup panjang ini dapat disimpulkan bahwa unicorn sebenarnya hanyalah imajinasi manusia yang mengantarkan kita kepada penemuan spesies hewan baru yang fantastis, yaitu okapi. Jadi sahabat satu pesan, kisah unicorn ini mengajarkan kita satu hal. Di balik setiap dongeng dan mitos, terkadang ada sebuah realitas yang jauh lebih menarik dan dramatis dari yang kita bayangkan. Penemuan okapi adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan dan rasa penasaran kita bisa mengungkapkan misteri dunia yang tak terduga. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.